Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 419 Teknik Misterius. Zhao Fangquan mengerutkan kening, perasaan aneh tadi telah hilang. Setelah beberapa saat, Zhao Fangquan melihat ke samping ke arah Wei Qiugen juga tidak terlalu memahami pendekatan Zhao Fangquan. Dia menggelengkan kepalanya. Zhao Fangquan jelas-jelas telah menguasai situasi di lapangan. Tetapi dia telah mundur momen paling kritis, kembali ke masa lalu. Pendekatan ini agak bodoh. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti kepada Nangong Yun. Wei Qiugen selalu mengirim orang untuk mengawasi Nangong Yun, dan seluruh penonton menonton. Jika ada sesuatu yang tidak biasa pada Nangong Yun, seperti yang dikatakan Song Qiu, dia hanya melirik Zhao Fangquan. Semua orang memandang Zhao Fangquan, tidak dapat mengerti. Sepertinya bayangan yang dibawa oleh saudari peri ke Zhao Fangquan terlalu besar. Zhao Fangquan, kakak peri tidak memiliki etika bela diri. Dia membuatku takut dengan matanya. Hahaha, apakah Zhao Fangquan membuat alasan atas kekalahannya? Tiba-tiba saya memiliki kepercayaan penuh pada Chu Chen. Di atas panggung, Zhao Fangquan juga kembali sadar saat ini dan menatap Chu Chen dengan dingin. Sepertinya dia memang membuat alarm palsu sekarang. Karena Nangong Yun tidak ikut campur, tidak peduli metode apa yang digunakan Chu Chen, dia pasti akan kalah hari ini. Zhao Fangquan tiba-tiba bergegas ke depan. Teknik tinju miliknya adalah kombinasi dari berbagai teknik bertarung Amerika Selatan. Teknik itu serbaguna dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Teknik ini sangat mematikan dalam pertarungan. Sebenarnya tidak ada kekuatan sama sekali. Dia menggunakan kelebihannya sendiri. Tetapi kepintaran Chu Chen menetralkan kekuatannya. Menggunakan keterampilan untuk mengalahkan kekuatan adalah kesadaran pertempuran utama Chu Chen saat ini. Dari segi kekuatan, mustahil bagi seorang pejuang bawaan untuk bersaing dengan seorang ahli bela diri. Baik itu teknik telapak tangan Xiao Yaoyu atau Tai Chi, semuanya mengandung konsep mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Episode kecil tadi membuat Zhao Fangquan ditertawakan oleh banyak orang. Tetapi setelah Zhao Fangquan tenang, pikirannya menjadi lebih jernih. Dia terlalu bersemangat untuk mengalahkan Chu Chen, tetapi kekuatannya tertahan olehnya. Pada saat ini, Zhao Fangquan mengesampingkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, melangkah maju dengan kuat, dan menggunakan kekuatan tinju dan tendangannya secara ekstrim. Ledakan, saat mendekati Chu Chen, Zhao Fangquan menyadari kekuatan aneh itu lagi. Diagram Tai Chi yang digambar oleh tangan Chu Chen sepertinya mengandung energi misterius sebagai teknik penjara. Namun, betapapun misteriusnya sihir itu, ia tidak dapat menandingi kekuatan yang benar-benar kejam. Di bawah pengaruh penuh Zhao Fangquan, teknik mengecat tanah sebagai penjara dengan cepat dipatahkan. Chu Chen merasakan kekuatan agung datang ke arahnya. Dia segera menginjak langit dan bumi, seperti kucing yang tertiup angin, melompat ke dalam udara, dan segera berbalik. Ada guntur di telapak tanganku, dengan jimat ajaib di tangan, kekuatan Xiao Lei talisman meledak. Di mata orang lain, telapak tangan Chu Chen mengandung kekuatan luar biasa.
Tidak ada yang tahu bahwa Chu Chen sudah mulai menggunakan metode aneh untuk menghadapi serangan Zhao Fangquan. Bahkan Zhao Fangquan sendiri tidak mengerti mengapa Chu Chen masih bisa menerima pukulan yang cukup jelas untuk menghancurkan Chu Chen. Apakah dia benar-benar hanya seorang pejuang bawaan? Zhao Fangquan mau tidak mau menjadi curiga. Tetapi gerakannya tidak berhenti sama sekali. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Chu Chen untuk menghadapinya. Tetapi satu hal yang dia yakini adalah dalam hal kekuatan sebenarnya, Chu Chen memang lebih rendah darinya. Pukulan demi pukulan, sengit dan mendominasi. Duel yang menarik perhatian seluruh jaringan telah mencapai puncaknya. Setelah Yangcheng Evening News mencantumkan informasi tentang kedua sisi duel, banyak orang berkeringat di dalam hati dan khawatir dengan situasi Chu Chen. Bagaimanapun, Zhao Fangquan adalah orang kuat di dunia tinju yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Duel yang memang tidak adil, namun Chu Chen mengandalkan keterampilan kungfunya untuk menghadapi Zhao Fangquan dan menjadi tak terkalahkan. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari Sekte Jiu Xuan. Bahkan Chu Kaiping tidak bisa tidak memujinya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang pejuang bawaan dapat bertarung sedemikian rupa dengan seorang ahli seni bela diri. Guru terkenal menjadi murid yang hebat, mata Xiaoyu muda berkobar, tinjunya terkepal erat, dan hatinya juga terkepal sangat erat. Ayo, semua orang di sekitar sasana tinju Wei yang memfokuskan mata mereka dan menahan napas, menyaksikan pertarungan ini. Di bawah serangan kekerasan Zhao Fangquan, Chu Chen secara ajaib menghindari dan menyelesaikannya berulang kali. 9 seni misterius, formasi aneh, di tengah kilat dan batu api, Chu Chen tiba-tiba melontarkan jimat spiritual di telapak tangannya. Ada formasi aneh di telapak tanganku, dan kilat menyambar. Ledakan, Zhao Fangquan tertangkap basah dan mundur selangkah. Namun, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju seperti harimau, yang juga memaksa Chu Chen mundur selangkah. Kedua belah pihak datang dan pergi, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Adegan ini membuat Zhao Tianhao merasa sulit dipercaya. Chu Chen, kenapa kamu belum dikalahkan? Zhao Tianhao menatap tajam. Tidak dapat menerima pemandangan yang dia lihat di depannya. Jika bukan karena lawan Chu Chen adalah Zhao Fangquan, Zhao Tianhao akan mengira lawannya melakukan pukulan palsu. Ahli seni bela diri vs pejuang bawaan. Tabrakan di berbagai tingkatan ternyata tidak dapat dipisahkan. Mata Nangong Jun telah menyaksikan pertempuran ini. Saat ini, senyuman muncul di wajah Nangong Jun. Chen Chen akan menang. Begitu dia selesai berbicara, Song Qiu di samping tanpa sadar tertegun. Dalam adegan di depannya, kedua belah pihak paling seimbang, dan Chu Chen tidak berada di atas angin. Namun, Song Qiu sangat percaya pada kata-kata saudari peri itu. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan matanya membelalak. Di atas panggung, situasi tiba-tiba berubah. Sosok Chu Chen tampak seperti ilusi dalam sekejap, dengan gerakan kaki magis, dan tiba-tiba, 3 Chu Chen tampak muncul di atas panggung. Sudah hampir waktunya munculnya bayangan setelahnya. Di bawah berkah formasi Kimen, bayangan belakangnya sama bagusnya dengan kualitasnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 bayangan bergegas menuju Zhao Fangquan secara instan.
Itu semua terjadi dalam sekejap mata. Mata Chu Chen menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Jiuk Xuanmen mengumpulkan seni ajaib dan seni bela diri kuno dari seluruh dunia. Namun, keterampilan rahasia Jiuk Xuanmen yang sebenarnya disebut 9 teknik rahasia misterius. 9 teknik misterius dan kuat. Serangan yang dilancarkan Chu Chen pada saat ini adalah teknik ke-7 dari 9 teknik rahasia misterius hantu surga. Sebuah pukulan yang menghubungkan langit dan bumi, sosoknya ilusi, dan pukulan tersebut bergerak dengan menghancurkan bumi. Bang, 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 mata Zhao Fangquan menunjukkan kengerian, dan dia merasa bahwa kekuatan yang ditunjukkan Chu Chen saat ini jauh melebihi kekuatannya sendiri. Zhao Fangquan memblokirnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi masih mundur beberapa langkah. Chu Chen bergegas maju dan memanfaatkan situasi untuk menyerang. Teknik ke-9 dari 9 teknik misterius, ular emas yang melilit sutra. 9 teknik rahasia misterius, ada total 36 teknik, dan Chu Chen hanya menguasai setengahnya. Setiap teknik rahasia memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat dan tak tertandingi, dikombinasikan dengan metode Kimen. Sosok itu seperti ular, berkelok-kelok. Zhao Fangquan tiba-tiba kehilangan pandangan terhadap Chu Chen, tetapi Chu Chen jelas berada tepat di depannya. Chu Chen, sihir macam apa yang kamu lakukan? Keringat dingin keluar dari dahi Zhao Fangquan. Dia tanpa sadar mundur, tapi serangan Chu Chen seperti air pasang bang. Kedua belah pihak awalnya seimbang, tetapi setelah Chu Chen berturut-turut melakukan 9 teknik rahasia misterius, hasilnya telah diputuskan. Sasana tinju Wei yang terdiam sejenak. Detik berikutnya, seruan langsung terdengar dari langit. Chu Chen menang. Ya Tuhan, apa yang terjadi barusan? Apakah Chu Chen tiba-tiba ditipu saat dia sedang mengetik? Pertama, sosok itu berubah menjadi 3, dan kemudian tubuh itu melilit Zhao Fangquan seperti ular spiritual. Keterampilan macam apa ini? Semua orang tercengang, termasuk pelagu Qiyu. Pada saat ini, Song Qiyu tercengang. Meskipun dia sedikit siap, bagaimanapun juga, dia baru saja mendengar saudara perempuan peri berkata bahwa Chu Chen akan menang. Tetapi dua gerakan Chu Chen masih melebihi ekspektasinya. Hantu langit hancur, dan ular emas terjerat benang sutra. Song Qiyu melihat Chu Chen melakukan 9 teknik rahasia misterius untuk pertama kalinya. Jika Song Qiyu merasa telah membuka pintu baru ketika dia melihat teknik telapak tangan Xiao Yaoyu dan seni bela diri kuno Tai Chi, maka pada saat ini, Song Qiyu menyadari bahwa dunia di balik pintu ini lebih misterius dari yang dia bayangkan. Menang, semburan sorakan bergema, ada tepuk tangan meriah di sasana tinju Weiyang. Luar biasa, Chu Kaiping mengagumi dengan tulus. Ini adalah keagungan sekte paling menakjubkan di dunia. Gong Changhong menghela nafas. Di tengah kerumunan, mata Ye Yan bersinar dengan cahaya dingin. Memang benar, tidak ada yang optimis tentang Chu Chen, tapi dia menang lagi. Ye Yan menatap Chu Chen di atas ring. Matanya sangat kesal berkata, Chu Chen, saya tidak percaya kamu bisa mengubah bencana menjadi keberuntungan setiap saat. Ye Yan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tubuh Wei Qiugen tercengang.
Dia masih tidak tahu bagaimana Chu Chen bisa menang. Waktu yang lama, Wei Qiugen hanya bisa mengutuk Zhao Fangquan, ternyata dia sia-sia. Di atas ring, Zhao Fangquan sudah berjuang untuk berdiri, menatap Chu Chen dengan tidak percaya dengan keengganan di matanya. Jenis sihir apa yang kamu gunakan? Dibandingkan dengan keterampilan bertarung kasar Amerika Selatan, sihir kungfu Tiongkok memang sama dengan sihir di matamu, kata Chu Chen sambil tersenyum dan memandang Zhao Fangquan. Kamu juga seorang ahli seni bela diri, tetapi memang begitu terlalu lemah. Jika seorang ahli seni bela diri Tiongkok berdiri di arena ini, saya mungkin tidak akan bisa menang. Tubuh Zhao Fangquan bergetar hebat, matanya dipenuhi kebencian, dan dia bergegas maju dengan raungan rendah. Apakah kamu yakin menang? Memanggil, sebuah belati tiba-tiba muncul di tangan Zhao Fangquan. Cahaya tajam dari belati itu melintas, dan terdengar ledakan seru di ruangan itu. Brengsek, mata membelalak hingga ekstrim. Wajah Zhao Fangquan sangat galak, dan dia menikam Chu Chen dengan belati tajam di tangannya. Wajah banyak orang berubah ketakutan. Chu Chen, hati-hati. Lampu listrik dan batu api. Mata Chu Chen bersinar dengan tajam, dan sosoknya bersinar, mendorong Yin dan Yang dengan tangannya, dan menginjak 9 istana. Dalam sekejap, dia menarik tanah sebagai penjara, menyebabkan gerakan Zhao Fangquan berhenti sejenak menyerang seperti kilat, mengambil belati dari tangan Zhao Fangquan, dan menendangnya. Setelah keluar, tubuh Zhao Fangquan terbang keluar dari ring seperti layang-layang dengan tali putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Beberapa suap darah muncrat, dan dia terbaring di tanah. Chu Chen memainkan belati di tangannya, lalu mengayunkannya tiba-tiba, dan belati itu mengenai telinga Zhao Fangquan dengan bunyi dentang. Ujung tajamnya meresap ke dahinya, dan seluruh tubuh Zhao Fangquan mengejang lagi. Dengan keterampilan kucing berkaki 3, jangan meniru keterampilan pedang orang lain. Chu Chen menggelengkan kepalanya, berjalan ke tepi ring, menatap Zhao Fangquan dari posisi tinggi. Masih bisakah kamu datang, bangun dan bertarung? Jika bisa, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Bab 420 Master Tinju Selatan, memang pantas mendapatkannya. Suara Chu Chen bergema di sasana tinju Wei yang tenang. Zhao Fangquan merasa kalimat ini terdengar familiar. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba menjadi marah dan mengangkat kepalanya. Kamu? Tubuh Zhao Fangquan bergetar hebat, dan seteguk darah muncrat lagi dan dia pingsan. Pertempuran berakhir. Seni bela diri kuno Tiongkok menang. Sorakan terdengar seketika. Di luar sasana tinju Weiyang, banyak orang melihat adegan ini melalui video ponsel dan menjadi heboh. Siapapun yang mengatakan ada sesuatu di balik pertarungan Lion King harus melapor. Tidak peduli siapa murid Chu Chen, bisakah anak peri yang dilatih oleh saudara perempuan peri memiliki kekuatan yang lebih rendah? Komunitas tinju Amerika Selatan harus terus mempermalukan dirinya sendiri sampai akhir. Banyak orang yang terinspirasi dan bersemangat. Saudara Zhang, apakah saya tidak sedang bermimpi? Zhong Dingying belum sadar sampai sekarang, dan berkata dengan tidak percaya, Chu Chen benar-benar menang. Anda tahu, menurut informasi yang ditemukan oleh Yangcheng Evening News, Zhao Fangquan adalah juara tinju terkenal di dunia, dan Chu Chen, dalam analisis terakhir,
hanyalah menantu laki-laki yang masih muda dari keluarga Song di Canceng. Sebelum pertempuran dimulai, Zhong Dingying selalu berkeringat di dalam hatinya, dan perasaan hatinya tegang. Di luar dugaan, Chu Chen tidak hanya menang, namun proses menangnya ternyata lebih mudah dari yang ia bayangkan. Apakah keterampilan bertarung Amerika Selatan sangat rentan? Tidak hanya Zhong Dingying, tetapi banyak orang juga memiliki gagasan seperti itu di benak mereka saat ini. Sudah berakhir, melihat pemandangan ini, mata Zhao Tianhao menunjukkan keputusasaan. Wright Mullen dan yang lainnya memberikan perhatian khusus pada arena pertarungan ini. Untuk alasan ini, Zhao Tianhao bahkan melakukan perjalanan khusus melintasi lautan untuk menyiarkan kemajuan arena pertarungan kepada Wright Mullen dan lainnya. Dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupnya. Saya tidak bisa mundur selangkah ke Amerika Selatan. Setelah tubuh Zhao Tianhao bergetar hebat untuk beberapa saat, matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Di atas ring, Chu Chen memandang Wei Qiugen dan berkata sambil tersenyum, "Tolong Wei Yang Boxing Gym, jaga baik-baik teman internasional dan mitra Anda di dunia tinju." Begitu dia selesai berbicara, Chu Chen berbalik dengan anggun dan turun dari panggung. Ini diiringi dengan sorakan lainnya, "Tuan," seseorang bergegas ke Wei Qiugen dan berkata dengan cemas, "Para siswa di sasana tinju kami melakukan kerusuhan. Mereka semua mengatakan bahwa sasana tinju Wei Yang bekerja sama dengan keterampilan bertarung Amerika Selatan yang lemah, yang menunjukkan bahwa sasana tinju Wei Yang kami memiliki kekuatan yang terbatas dan tidak layak. Ketika saya menerima seorang murid, mereka semua meminta pengembalian biaya sekolah." Mendengar hal tersebut, Wei Qiugen langsung berang. Siapa yang berani mengatakan ini, mereka semua akan dikeluarkan dari sasana tinju Wei Yang. Pria itu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan hati-hati, "Hampir semua siswa di sasana tinju." Mata Wei Qiugen menjadi gelap dan dia terjatuh. Kakak ipar, Song Qiu sangat bersemangat saat melihat Chu Chen datang. Istri, Chu Chen memeluk Song Yan. Lagu Qiu. Hal itu sebenarnya diabaikan. Song Qiu memandang Chu Chen dengan sedih. Dia juga ingin mempelajari kungfu yang baru saja ditampilkan Chu Chen. "Aku tahu kamu bisa menang." Suara Song Yan lembut. Wajahnya yang cantik tersenyum, dan dia menghela nafas lega. Bentrokan antara seni bela diri Amerika Selatan yang perkasa dan seni bela diri Tiongkok kuno telah berakhir. Seni bela diri kuno Tiongkok menyelesaikan pembunuhan ganda. Nangong Yun mengalahkan 5 master teratas Amerika Selatan dengan 1 lawan 5, menciptakan mitos seni bela diri kuno Tiongkok. Chu Chen, sebagai perwakilan muda seni bela diri kuno, melanjutkan mitos Tiongkok kuno seni bela diri. Di bawah tatapan semua orang, dia mengalahkan Zhao Fangquan dengan cara yang menghancurkan. Jam 10 malam. Laporan baru dari situs resmi Yangcheng Evening News. Master of Southern Fish, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Seluruh artikel dengan fasih menggambarkan pertempuran antara Chu Chen dan Zhao Fangquan, memuji Chu Chen tanpa penyamaran apapun. Di mata orang lain, Yangcheng Evening News hampir menjadi outlet media resmi Chu Chen. Malam itu, tidak hanya Yangcheng Evening News, tetapi semua media berita besar memberitakan pertempuran Chu Chen. Chu Chen juga menerima telepon dari Chu Kaiping. Dia tidak bisa menahan media.
Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mencegah keluarga Chu berhubungan dengan berita dari media di Yangcheng masa lalu terlalu rendah. Biarkan Chu Chen yang melakukannya. Nah, orang-orang dari keluarga Chu sudah siap secara mental. Chu Chen tidak terlalu khawatir lagi. Bagaimanapun, dia sekarang bisa menerima keindahan itu. Ini juga waktunya untuk bertemu orang tua. Di villa keluarga Song, mereka berdua mengucapkan kata-kata manis di bawah selimut. Ketika Chu Chen menyebutkan bahwa dia ingin membawa Song Yan menemui orang tuanya, Song Yan merasa sedikit tidak nyaman. Saat ini, keluarga Song berada pada puncak kejayaannya di kota Chan, dan ada kecenderungan samar untuk menduduki posisi yang pernah ditempati oleh keluarga Huang. Tapi Song Yan pernah mendengar Chu Chen berkata bahwa keluarga Chu tidak sederhana, itu adalah keluarga nomor satu di ibu kota. Pada saat itu, Song Yan merasa bahwa Chu Chen sedang berbicara omong kosong, tetapi melihat ke belakang sekarang, Chu Chen mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang di keluargamu, menurutmu aku tidak cukup baik untukmu. Song Yan merasa cemas. Chu Chen memegang Song Yan di tangannya dan merasa putus asa. Dia berkedip dan tersenyum, jika Nona Song San tidak layak untukku, maka aku ditakdirkan untuk menjadi bujangan seumur hidupku. Wajah Song Yan memerah. Bicara lancar, tapi aku masih harus bersiap. Beri aku waktu, setidaknya tunggu sampai Bei Chen berkembang sepenuhnya. Aku tidak bisa membiarkan orang tuamu berpikir bahwa aku tidak mencapai apa-apa. Jangan khawatir, aku adalah menantumu. Chu Chen tersenyum dan merasakan perasaan lembut dari telapak tangannya. Mendengar ini, Song Yan terkejut dan berkata dengan cemas, apakah mereka akan disalahkan atas ini? Jangan khawatir, ayahku adalah orang yang berakal sehat. Chu Chen menghibur Song Yan, dia selalu meyakinkan orang dengan alasan. Song Yan mengangguk, setelah ragu-ragu sejenak, Song Yan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, Chu Chen. Aku melihat ekspresi Xiao Qiu hari ini. Dia benar-benar terobsesi dengan seni bela diri kuno. Dia tidak suka membaca sejak dia masih kecil. Dan dia hanya suka untuk melakukan tinju dan kungfu. Bisakah Anda memberitahu saya, Anda harus mengajarinya dengan baik? Tidak masalah. Sebagai saudara ipar, aku akan memberikan semua yang kumiliki. Chu Chen berbalik dan menatap mata Song Yan. Mata mereka berangsur-angsur menjadi intens. Song Yan tanpa sadar menghindari tatapan mata Chu Chen dengan malu-malu, dan pada saat yang sama berkata, saya tidak belajar seni bela diri. Mata Chu Chen sedikit menyeringai, kamu akan segera merasakannya. Malam berlalu, keesokan harinya, Song Yan jarang berangkat ke perusahaan pada siang hari. Kebetulan Chu Chen tidak ada pekerjaan, jadi dia mengikuti Song Yan ke Gedung Jintan. Gedung Jintan, lantai 21, Chu Chen dan Song Yan berjalan berdampingan. Tuan Chu, wanita muda di meja depan berteriak dengan penuh semangat. Matanya bersinar terang. Karyawan perusahaan saling menyapa, halo, Tuan Chu. Selamat siang, Tuan Chu. Karyawan Bei Chen dengan tulus mengagumi Chu Chen. Pertarungan legendaris Bei Chen Johnson Pills untuk memasuki pasar Changcheng dipimpin oleh Tuan Chu sendiri. Tuan Xia telah mengatakan ini di perusahaan lebih dari sekali. Bei Chen dapat terhubung ke Ling Baotang sepenuhnya karena hubungan Tuan Chu. Oleh karena itu, meskipun Tuan Chu tidak ada di perusahaan tersebut,
legenda Tuan Chu beredar luas di perusahaan tersebut. Tuan Chu, saya menyaksikan pertarungan Anda kemarin. Tuan Chu, Anda adalah harga diri saya. Di kantor, Song Yan membuatkan secangkir teh untuk Chu Chen. Lihat betapa populernya kamu di perusahaan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah seorang kaisar yang sedang tur. Chu Chen menekan Song Yan di kursi sambil tersenyum, dan menekan bahu Song Yan dengan kedua tangannya. Sayang, menurutku Bei Chen berada di jalur yang benar. Sulit bagi Bei Chen untuk bertahan dalam waktu singkat dengan Bei Chen Health Pill saja. Untuk mempercepat kenaikan dalam waktu, saya punya saran. Kami sudah mengadakan pertemuan untuk membahasnya, kata Song Yan. Namun, Tuan, harus menjadi meriam Bei Chen. Bom, setelah pisau tajam membuka segelnya, ia akan dibombardir dengan peluru artileri, sehingga Bei Chen dapat memperoleh pijakan sepenuhnya. Oleh karena itu, obat kedua Bei Chen sangat penting. Chu Chen mengangguk. Apakah kamu punya petunjuk? Song Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dibutuhkan waktu lama untuk mengembangkan obat baru. Meskipun kami mendapat dukungan dari Siajia Pharmaceutical untuk memberikan dukungan penelitian obat, kami ingin menghasilkan obat baru dalam waktu singkat. Mudah untuk membuat orang mengingat obat baru Bei Chen Pharmaceutical. Selalu ada jalan. Saat Chu Chen hendak melanjutkan berbicara, ada ketukan di pintu kantor. Setelah Xia Bei masuk, dia bertanya dengan hati-hati, "Saudara Chen, saya tidak mengganggumu." "Permisi," jawab Chu Chen. Xia Bei tercengang. Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen, lalu menatap Xia Bei dan berkata, "Apakah ada yang salah?" Xia Bei kembali sadar dan terbatuk. "Sebenarnya, ini masalah pribadi. Kamu juga tahu bahwa statusku di keluarga tidak pernah sebaik ini." Bei Chen masuk ke pasar Canceng dan mengejutkan semua orang. "Aku status keluarga juga sedikit membaik. Malam ini, ada pertemuan lingkaran. Biasanya, saya tidak akan diundang, tapi kali ini mereka mengundang." Xia Bei memandang Chu Chen tanpa daya. "Saudara Chen, bisakah kamu ikut denganku?" Begitu dia selesai berbicara, sudut mulut Chu Chen tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. "Lagi pula, kamu juga tuan muda ketiga dari keluarga Xia. Saat kamu keluar dari pintu ini, semua orang akan memanggilmu Tuan Chu." Chu Chen tidak bisa tertawa atau menangis. "Ini hanya pesta, dan kamu masih takut." "Ini bukan pesta biasa. Lingkaran ini adalah generasi muda teratas di kawasan bisnis Yangcheng." Xia Bei tampak gelisah. "Saya mendengar bahwa pesta malam ini memiliki tujuan tertentu. Saya tidak tahu apa tujuannya secara spesifik, tapi..." Xia Bei memandang Chu Chen tanpa daya. Chu Chen tersenyum tipis. "Kamu juga mengatakan bahwa ini adalah pesta teratas di kawasan bisnis Yangcheng, dan ini adalah pertama kalinya kamu diundang. Bagaimana kamu bisa mengajak orang lain?" "Saya pasti tidak bisa membawa orang lain bersama saya. Tetapi Saudara Chen," Xia Bei tersenyum, "kedatangan Saudara Chen hanya akan membuat pesta malam ini lebih cemerlang." Song Yan melirik Xia Bei. Dia curiga tuan muda Xia San ini tidak mengkhawatirkan apapun, tetapi hanya ingin membawa Chu Chen ke sana untuk pamer. "Soalnya, Chu Chen, penguasa Nanquan, adalah saudaraku." Chu Chen berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. "Kamu datang menjemputku malam ini." Mendengar ini, Xia Bei langsung gembira dan mengangguk penuh semangat. "Terima kasih,
Saudara Chen. Setelah Xia Bei meninggalkan kantor, Song Yan juga mulai bekerja. Chu Chen merasa bosan dan berjalan mengelilingi Bei Chen, dan akhirnya masuk ke kantor Xia Yanhuan. Tuan Chu, Ten, mendengar ini, ekspresi Xia Yanhuan menjadi serius. Aneh untuk mengatakan bahwa obat Qian yang ada di rak bersama dengan pil Bei Chen Johnson segera dikeluarkan dari rak, ini sangat tidak masuk akal. Meskipun Tuan Qian kalah, saya bertaruh, tapi obat baru Qian memiliki reputasi yang baik di pasar dan bahkan menimbulkan tanggapan tertentu. Qian benar-benar mengeluarkan obat baru tersebut dari rak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chu Chen mengerutkan kening. Dia selalu merasa Qian melakukan sesuatu di belakang punggungnya, tapi dia tidak tahu secara spesifik. Juga, Tuan Qian telah mengirimkan pesan dalam 2 hari terakhir, mengatakan bahwa Tuan Qian akan secara resmi meminta maaf kepada Anda. Tetapi Tuan Qian belum muncul. Xia Yanhuan merenung sejenak. Saya rasa seperti Tuan Qian sedang membangun momentum. Membangun momentum? Chu Chen bingung. Qian menciptakan suasana di mana dia menundukkan kepalanya kepadamu dan mengakui kesalahannya. Ini seharusnya menjadi hal yang Tuan Qian tolak dan paling tidak ingin dia hadapi. Tapi Qian telah membangun momentum agar Tuan Qian meminta maaf padamu. Ini juga tidak sesuai dengan akal sehat. Xia Yanhuan berkata, saya baru saja mendengar bahwa Anda datang ke perusahaan, dan saya akan pergi mencari Anda, tetapi Anda datang untuk bertanya. Chu Chen mengangguk pelan, bersambung.